Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Kebuddhayaan, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami kelompok satu Teori Akuntansi dari kelas 5C Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai pengungkapan liabilitas dan ekuitas pada perusahaan PT Siantar Top. Anggota dari kelompok satu ini terdiri dari Gerald Matthew Marpaung, Faisal Febrian, Michael Gamaliel, dan Muhammad Adriansyah. Tanpa berlama-lama lagi, presentasi mengenai pengungkapan liabilitas dan ekuitas saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek pada PT Center Top Tbk pada entitas anak laporan posisi keuangan konsolidasi. Jadi liabilitas jangka pendeknya itu ada pada utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain pihak ketiga, pihak berrelasi utang pajak, beban yang masih harus dibayar, liabilitas kontrak. Selanjutnya pada utang lain-lain penyajiannya seperti pada PPT dan tidak ada jaminan yang diberikan atas utang lain-lain tersebut. Dan pada pihak berrelasi pada PT Unico Utama Jaya. Selanjutnya ada utang usaha pihak ketiga seperti pada PPT. Ada pada yang pertama itu ada berdasarkan pemasok, yaitu pada pemasok dalam negeri dan luar negeri. Lalu ada analisis umur yang dimana ada 1 sampai 30 hari dan 31 sampai 60 hari dan lebih dari 90 hari. Lalu ada berdasarkan mata uang, ada rupiah, dolar Amerika Serikat, dan franc Swiss. Selanjutnya ada utang pajak yang berdasarkan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak penghasilan sendiri ada pada pasal 4 ayat 2, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, dan pasal 29. Lalu ada beban masih harus dibayar, di mana ada terdiri dari gaji dan upah, iklan dan promosi, ongkos angkut, listrik dan telepon, gas, lain-lain. Selanjutnya ada liabilitas kontrak yang terdiri dari sewa, yang dimana sewa ini ada dari pihak ketiga, pihak berrelasi, dan juga subjumlah. Lalu ada penjualan barang jadi, yaitu ada ekspor, lokal, dan subjumlah. Cukup sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, untuk saat ini saya akan menjelaskan bagian dari laporan keuangan pada perusahaan PT Siantar Top bagian liabilitas jangka panjang, yang dimana terdiri dari liabilitas pajak tanggungan neto, liabilitas diestimasi atas imbalan kerja, dan jaminan pelanggan. Untuk yang pertama yaitu liabilitas pajak tanggungan neto, yang terdiri dari entitas yang pertama, liabilitas diestimasi atas imbalan kerja, penyisihan penurunan nilai persediaan, penyisihan penurunan nilai deposito, penyisihan penurunan nilai piutang usaha, penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain, aset tetap, kemudian di entitas anaknya terdapat akumulasi rugi fiskal, dan kemudian dijumlahkan menjadi liabilitas pajak tanggungan dan neto. Untuk selanjutnya, bagian imbalan kerja yang terdiri dari saldo awal, beban imbalan kerja tahun berjalan yang dapat dilihat dari catatan nomor 32, keuntungan aktuaria, pembayaran manfaat, dan saldo akhirnya. Yang selanjutnya juga ada jaminan pelanggan, di mana terdiri dari akun pihak ketiga, pihak berelasi yang dapat dilihat dari catatan nomor 35, dan PT Semesta Ulstra Distrindo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengungkapan ekuitas pada PT Siantar Top. Berikut ini penyajiannya pada akun posisi keuangan. Ekuitasnya terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, komponen ekuitas lainnya, dan kepentingan non pengendali. Yang pertama itu pengungkapan ekuitas modal saham yang terdiri dari PT Sindo Tera Tunggal, Sindo Sumidomo, Dwita Wijaya, dan masyarakat di bawah 5%. Berikutnya ada pengungkapan ekuitas tambahan modal disetor yang terdiri dari penyesuaian pengampunan pajak dan hasil penerbitan saham. Berikutnya ada pengungkapan ekuitas yang terdiri dari saldo laba dicadangkan dan belum dicadangkan. Entitas menyisihkan sebesar 150 miliar dari laba bersih tahun 2021 sebagai cadangan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Berikutnya pengungkapan ekuitas komponen ekuitas lainnya yang terdiri dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi yang terdiri dari keuntungan aktuaria dan pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Kedua, ada pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi yang terdiri dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Berikutnya ada pengungkapan ekuitas kepentingan non pengendali yang terdiri dari entitas anak PT Siantar Top Tbk. Nah, untuk revisi sendiri, kelompok kami mengambil perusahaan terpisah, yakni PT Mitra Bara di Perdana, yang dimana provisi ini diakui ketika grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif saat kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, adanya kemungkinan arus keluar sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang terakhir, jumlah provisi dapat diestimasi secara andal. Nah, provisi ini diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan resiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Nah, untuk provisi pada perusahaan ini, yakni ada provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang, yang dimana rincian tersebut dari saldo awal, penambahan atau perubahan estimasi, dampak akresi, realisasi, dan perubahan selisih kurs, yang dimana tersebut akan dibagi menjadi dua, yakni bagian lancar atau bagian tidak lancar. Nah, berikut untuk penjajiannya. Yang pada bagian lancar, yakni ada pada bagian liabilitas jangka pendek sebesar 2.122.138, dan untuk bagian tidak lancar ada pada bagian liabilitas jangka panjang sebesar 3.447.123. Baik, sekian dari kami presentasi mengenai pengungkapan liabilitas dan ekuitas dari perusahaan PT Siantar Top Tbk. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.